Hari ini adalah pertemuan ke-13 yang membahas algoritma penjadwalan round robin dan guaranteed scheduling. Pertemuan ke-13 kali ini akan membahas dua algoritma, yaitu round robin scheduling dan guaranteed scheduling. Yang pertama adalah round robin scheduling. Algoritma round robin scheduling atau RR disingkat dirancang untuk sistem time sharing. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS, namun bersifat preemptif. Sehingga sering disebut bahwa round robin adalah versi preemptif dari FCFS. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam round robin scheduling. Yang pertama adalah konsep dasarnya adalah time sharing. Lalu yang kedua, pada dasarnya prinsip yang digunakan pada round robin sama dengan FCFS, namun bersifat preemptif. Preemptif pada round robin nanti akan dibatasi oleh pembatas waktu proses yang disebut dengan quantum time. Yang keempat, keuntungan algoritma round robin adalah adanya keseragaman waktu. Namun demikian, ada kelemahannya. Yang pertama, jika quantum time sangat besar, maka switching akan sedikit, seperti konsep FCFS. Namun, jika quantum time kecil, maka akan terjadi banyak switching yang akan menyebabkan banyak waktu yang terbuang. Berikutnya adalah ketentuan untuk round robin. Yang pertama, proses-proses di ready queue akan dijalankan berurutan sesuai kedatangan, seperti prinsip FCFS. Yang berikutnya adalah jika proses memiliki CPU burst atau burst time yang lebih kecil dari quantum time, maka CPU akan menjalankan proses sebesar prosesnya. Yang ketiga, jika proses memiliki CPU burst time yang lebih besar dari quantum time, maka CPU akan menjalankan proses sebesar quantum time, dan sisa proses akan dijalankan setelah semua proses dijalankan. Yang keempat, jika proses memiliki CPU burst time sama besar dengan quantum time, maka CPU akan dijalankan sebesar proses. Berikutnya adalah kelemahan dan kelebihan round robin. Yang pertama, jika CPU mempunyai quantum time kecil, maka akan menyebabkan banyaknya switch proses. Yang kedua, semakin banyak switch, maka semakin tinggi pula rata-rata waktu tunggu yang dihasilkan. Yang ketiga, jika proses yang terpotong karena melebihi quantum time akan diproses secara berurutan kembali. Proses ini sangat adil dan sederhana. Contoh satu ini adalah untuk membahas round robin scheduling. Diketahui ini adalah contoh soal yang sama yang digunakan pada FCFS minggu ke-9 yang lalu. Diketahui kita punya P1 24 mikrosecond, P2 3 mikrosecond, dan P3 3 mikrosecond dengan quantum time 4 mikrosecond. Perhatikan beberapa hal berikut. Proses akan dijalankan berurutan dari P1, P2, dan P3. P1, perhatikan, mempunyai CPU burst time 24 yang lebih besar dari quantum time. Karena lebih besar dari quantum time, maka P1 dikerjakan sebesar quantum time, dikerjakan sebesar 4 mikrosecond. Kemudian, berikutnya adalah P2. P2 besarnya adalah 3 mikrosecond, karena P2 memiliki burst time lebih kecil dari quantum time, maka P2 dijalankan sebesar proses. Lihat, P2 3 mikrosecond, quantum time 4. Karena lebih kecil dari quantum time, maka P2 dikerjakan sebesar 3 mikrosecond, dari 4 sampai 7 mikrosecond. Berikutnya P3. P3 sama dengan P2 mempunyai burst time yang lebih kecil daripada quantum time, maka P3 akan dikerjakan sebesar burst time, yaitu sebesar 3 mikrosecond. Maka P3 dikerjakan dari 7 sampai 10 mikrosecond. Setelah semua proses dikerjakan sampai proses terakhir, sampai P3 dalam soal ini, maka berikutnya CPU akan mengerjakan sisa proses yang masih ada. Dalam contoh ini, masih tersisa 20 mikrosecond P1. Maka berikutnya P1 akan dikerjakan 4 mikrosecond lagi, dari 10 sampai 14, maka P1 berkurang menjadi 16. Berikutnya dikerjakan lagi P1 sebesar 4 mikrosecond lagi, kemudian P1 lagi, lalu terakhir P1 lagi. Maka dalam contoh soal ini, P1 dikerjakan sebanyak 1, 2, 3, 5 kali.
Sedangkan P2 dikerjakan sekali sampai selesai, dan P3 dikerjakan sebanyak 1 kali. Dari kerja tersebut, maka kita akan buat waktu tunggunya, tabel waktu tunggunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika proses terpotong dan tidak terpotong. Mengingat round robin adalah penjadwalan dengan skema preemptif, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, proses terpotong dan proses tidak terpotong. Untuk proses yang tidak terpotong, maka waktu tunggunya diambil dari waktu tunggu Gancat. Perhatikan, P2 tidak terpotong, maka waktu tunggunya 4 dari Gancat. Kemudian P3 tidak terpotong, waktu tunggunya 7 dari Gancat. Kemudian untuk yang terpotong, P1 dalam hal ini, maka gunakan rumus waktu tunggu potongan 1 ditambah waktu tunggu potongan 2 dikurangi waktu selesai potongan 1. Mohon diingat, P1 yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, itu kan P1 semua, berjejer tanpa diselingi oleh proses yang lain. Sehingga jika seperti ini bentuk Gantt-chartnya, maka seolah-olah P1 hanya punya 2 potongan Gantt-chart. Ini potongan pertama, dan ini adalah potongan kedua. Yang diambil ada 3 waktu, yaitu waktu tunggu potongan pertama, ditambah waktu tunggu potongan kedua, dikurangi waktu selesai potongan pertama. Sehingga didapatkan 0 ditambah dalam kurung 10 dikurang 4 sama dengan 6 mikrosecond. Lalu dari data tersebut kita hitung rata-rata waktu tunggunya, yaitu jumlah semua waktu tunggu dibagi jumlah proses, maka dijumlahkan 6 ditambah 4 ditambah 7 dibagi 3, yang menghasilkan 5,66 mikrosecond. Ini adalah hasil lengkapnya, adalah Gantt-chartnya, ini tabel waktu tunggunya, dan ini adalah average waiting time-nya. Soal 2. P1 6 mikrosecond, P2 5 mikrosecond, P3 3 mikrosecond, P4 4 mikrosecond, dan P5 10 mikrosecond dengan quantum time-nya 3 mikrosecond. Kita perhatikan Gantt-chartnya, P1 dikerjakan, ya kan? P1 itu lebih besar daripada quantum time, maka dikerjakan sebesar 3 mikrosecond. Lalu P2 lebih besar, maka dikerjakan sebesar 3 mikrosecond. P3 sama, dikerjakan sebesar 3 mikrosecond. P4 lebih besar dari quantum time, dikerjakan sebesar 4 mikrosecond. P5 lebih besar dari quantum time, dikerjakan sebanyak 3 mikrosecond. Perhatikan, P1 3 mikrosecond, P2 3 mikrosecond, P3 3 mikrosecond, P4 3 mikrosecond, dan P5 3 mikrosecond. Kita sampai proses yang terakhir, berikutnya adalah sisanya. Perhatikan, P1 masih sisa 3. Sisa 3, P2 sisa 2, P3 habis, P4 masih sisa 1, P5 sisa 7. Maka kita kerjakan berurutan lagi. P1 masih sisa 3, dikerjakan 3, P2 sisa 2, dikerjakan 2, P3 habis, P4 sisa 1, dikerjakan 1, P5 masih 7, dikerjakan 3. Kemudian, karena sudah habis semua dari P1 sampai P4, maka masih tersisa P5. P5 masih tersisa 4. Maka akan dikerjakan 2 kali, yaitu 1 kali 3 mikrosecond, dan 1 kali lagi 1 mikrosecond. Ini 3 mikrosecond, 1 mikrosecond. Maka dari Gantt-chart tersebut, kita perhatikan P1 terpotong 2 kali, P2 terpotong 2 kali, P3 tidak terpotong, P4 terpotong 2 kali, dan P5 terpotong 2 kali juga. Walaupun dalam Gantt-chart terpotong 4 kali, namun karena ini adalah 5 semua, terakhir P5 semua, maka dianggap sebagai satu potongan besar. Kita lihat waktu tunggunya, maka P1 adalah 0 ditambah 15 dikurang 3, sama dengan 12. P2 adalah waktu tunggunya 3 ditambah 18 kurang 6.
15 hasilnya, P3 tidak terpotong, maka 6 untuk tunggunya. P4, 9 ditambah 20 dikurang 12, 17 hasilnya. Terakhir P5, 12 ditambah 21 dikurang 15, hasilnya 18. Maka average waiting time atau rata-rata waktu tunggunya adalah 12 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 7, kalau 17 ditambah 18 dan dibagi 5. Hasilnya 13,6 mikrosecond. Demikianlah pembahasan algoritma penjadwalan round-robin scheduling. Berikut ini adalah pembahasan algoritma guaranteed scheduling. Guaranteed scheduling adalah algoritma penjadwalan garansi, yaitu algoritma penjadwalan yang berjalan dalam sebuah jaringan kerja atau network. Guaranteed scheduling akan menjamin semua user yang login ke dalam sistem mendapat jatah waktu untuk mengakses CPU. Salah satu contoh, misalkan ada N user yang sedang login, maka setiap user dijanjikan akan menerima 1/N dari kemampuan CPU. Untuk meyakinkan bahwa setiap user mendapatkan jatah waktu menggunakan CPU sesuai dengan haknya, maka sistem harus tahu berapa CPU time yang diperlukan oleh setiap proses dalam satu user dan juga CPU time yang diperlukan oleh tiap-tiap user. Algoritma guaranteed scheduling berbeda dari algoritma yang telah kita pelajari sebelumnya. Guaranteed tidak menghitung waktu di Gantt, namun menghitung waktu akses tiap user yang login. Ada beberapa istilah dalam guaranteed scheduling seperti user, CPU time, CPU aktual, hak tiap user, rasio, dan urutan akses user. Pada algoritma guaranteed scheduling, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghitung total waktu CPU time semua user. Yang kedua, menghitung hak tiap user. Yang ketiga, menghitung rasio tiap user. Dan yang keempat, menentukan urutan akses user berdasarkan rasio. Adalah contoh soalnya, ini adalah user dibuat dengan notasi abjad, A, B, C, D, dan E. Lalu ada CPU time. CPU time itu adalah waktu yang dibutuhkan user. Sedangkan aktual itu adalah waktu yang didapat oleh user. Maka A membutuhkan 5 mikrosecond, mendapatkan 3. B membutuhkan 4, mendapatkan 6. C membutuhkan 8, dapat 2. D membutuhkan 1, dapat 1. E butuh 2, dapat 1. Dari kondisi tersebut, maka buatlah algoritma guaranteed scheduling dengan menghitung total waktu CPU time, hak tiap user, lalu tabel rasio user, dan terakhir tabel urutan akses user. Kita bahas dari yang pertama. Total CPU time adalah total semua CPU time dari A sampai E kita jumlahkan. Tambahkan 5, tambah 4, tambah 8, tambah 1, tambah 2, menghasilkan 20 mikrosecond. Hak tiap user adalah total CPU time dibagi jumlah user. Dalam soal ini, maka hak tiap user adalah 20 dibagi 5 user. Maka hak tiap user adalah 4 mikrosecond. Lalu yang C diminta membuat rasio. Rasio adalah CPU aktual dibagi hak tiap user. Kita perhatikan tabelnya. Maka tabel rasio yang didapatkan adalah A, rasionya adalah 3/4. 3 dari aktual, 4 dari hak tiap user. 3/4 atau 0,75 yang artinya A baru mendapatkan 75% dari jadwal waktu yang dibutuhkan. B rasionya 6/4 atau 1,5, artinya B mendapatkan 150% dari jadwal waktu yang dibutuhkan. C punya rasio 2/4, artinya baru mendapatkan 50% dari jadwal waktu yang dibutuhkan. D 1/4, 0,25, baru mendapatkan 25%, maaf ya, 25% jatah waktu yang dibutuhkan. Dan E 1/4 atau 0,25 baru mendapatkan 25% dari jatah waktu yang dibutuhkan. Dari rasio tersebut, maka kita buat tabel urutan akses.
Tabel urutan akses itu disusun dari rasio terkecil. Maka dari rasio Anda lihat bahwa yang paling kecil adalah D dan E yang paling kecil. Karena kita punya dua user dengan rasio yang sama, maka kita kerjakan yang duluan. Maka D adalah yang pertama diakses, lalu E yang kedua, kemudian C yang ketiga, lalu A yang keempat, dan B yang terakhir. Kita buat dalam bentuk tabel. Perhatikan, ini adalah keterangannya. Ini adalah contoh soal yang kedua untuk guaranteed scheduling. Diketahui ada 5 user, A, CPU time-nya 4, aktualnya 4, B, CPU time-nya 6, aktualnya 3, C, CPU time-nya 5, aktualnya 4, D, CPU time-nya 4, aktualnya 2, E, CPU time-nya 6, aktualnya 6. Maka diminta untuk membuat tabel waktu akses, hak tiap user, tabel rasio, dan tabel urutan akses. Ini adalah total waktu aksesnya, dijumlahkan 25 mikrosecond, hak tiap usernya 5 mikrosecond, dibagi, kemudian rasionya dibandingkan, A-nya 4/5 atau 0,8, B-nya 3/5 atau 0,6, C-nya 4/5 atau 0,8, D-nya 0,4, dan E-nya 1,2. Urutannya, D yang pertama, B yang kedua, A yang ketiga, C yang keempat, E yang kelima. Demikianlah materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WA group masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.